Di jantung kota Banjarmasin, berdiri sebuah tempat ibadah yang lebih dari sekedar rumah bagi umat Buddha. Vihara Duta Praba, saksi bisu perjalanan panjang harmoni dan keberagaman. Didirikan pada tahun 1997, vihara ini telah menjadi pusat spiritual sekaligus simbol toleransi antarumat beragama di Kalimantan Selatan. Nama saya Zulkifli Teja ya. Keberadaan saya di Vihara Duta Praba ini adalah di samping sebagai Ketua Walubi Provinsi Kalsel, juga saya adalah sebagai salah satu pengurus di Vihara Duta Praba ini. Ya, jadi keberadaan saya di sini kebetulan yang dituakan lah ya di wihara ini dalam kegiatan aktivitas sehari-harinya kita melaksanakan pelayanan ibadah kepada umat, kepada saudara-saudara kami yang hadir datang di tempat ini. Untuk sejarah singkat dari tempat ibadah Vihara Duta Praba ini seperti apa, Pak? Yang saya ketahui wihara ini dulu bukan seperti ini ya. Wihara ini dulu di samping itu namanya Cetya. Ya, jadi keberadaannya itu juga sebelumnya adalah penggagas dan boleh dikatakan mereka yang merintis lah, yang merintis agama Buddha. Mahayana ini adalah seorang tokoh Buddha di Kalsel, juga tokoh masyarakat cukup dikenal. Dia juga seorang pengusaha, namanya Pak Sumpono Kamartono. Sekarang udah mendiang mereka. Dia meninggal kemarin 5 Oktober 2022. Ya, jadi beliau kemarin ada wafat 2022. Jadi beliau yang merintis ini. Sebelumnya beliau itu adalah juga tokoh Buddhis di Tridharma. Dan jadi sebelum ada Mahayana, beliau di sana. Ya, selama keberadaan beliau di sana, beliau dikenalkan oleh seorang mahaguru yang bernama Dutawira. Ya, dari beliau itulah, dari suhu Dutawira itulah beliau belajar tentang agama Buddha, aliran Mahayana. Untuk vihara ini udah dari tahun berapa, Pak? Vihara ini diresmikan 1997 ya. Vihara ini, jadi setelah Cetya kemarin berkembang, umat bertambah apa kayak gitu ya, tidak mencukupin lagi ya, mungkin beliau yang menggalang dari teman-temannya apa semua kayak gitu ya kan, dari pengusaha juga dari apa, nah berdirilah wihara ini dan diresmikan oleh mahaguru kita Dutawira 1997 kalau nggak salah, nanti bisa dilihat namanya. Dan mahaguru beliau ini juga tuh. Jadi kalau kami sukong kami lah, ini guru itu sukong kakek guru gitu. Kalau aliran Mahayana itu seperti apa, Bapak? Dan mungkin sejarahnya adanya di Banjarmasin itu juga. Nah, makanya tadi saya katakan keberadaan Mahayana ini tidak terlepas dari sejarah berdirinya Mahayana itu sendiri, dari Bapak Sumpono Kamartono. Ya, dari itu. Jadi arti Mahayana itu sebenarnya kendaraan besar, atau juga boleh dikatakan penyelamatan besar. Maksudnya itu adalah bahwa dalam hal untuk mencapai suatu pencerahan, membina diri, itu adalah untuk semua makhluk, cinta kasih, balas asih kepada semua makhluk. Jadi beda kita dengan aliran Theravada ya, walaupun itu juga salah satu adalah aliran Buddhis juga kayak gitu ya, di Banjarmasin berkembang seperti itu. Jadi di sini Mahayana itu khususkan kepada untuk mencapai suatu pembinaan diri dan untuk mencapai arti pencerahan, itu mereka membantu menolong semua makhluk agar mereka bisa terbebas daripada penderitaan. Jadi tekadnya itu adalah untuk menolong ya, pada intinya seperti itu. Secara pemaknaan pada ornamen ataupun lukisan yang ada di vihara ini, apakah makna-makna itu seperti apa, Pak?
Jadi lukisan kalau kita dari pojok sana ya, kalau kita menghadap dari kanan seperti ini bercerita tentang sejarah lahirnya Siddhartha Gautama, ya. Dan terakhir pojok ini itu Siddhartha Gautama menyampaikan pesan terakhirnya kepada para muridnya. Yang di sini yang terakhir, yang berbaring miring dikelilingi oleh muridnya. Nah, itu pesan terakhir yang disampaikan oleh Sakyamuni Buddha, ya, bahwa kalau saya sudah tidak ada, ajaran Buddha inilah sebagai gurumu. Ya, jadi kalau beliau sudah tadi, kalau bahasa di Buddhis itu paranibbana, ya, bahasa dia akan mencapai pencerahan sempurna. Dia meninggal, dia akan mencapai pencerahan sempurna, itu disebut paranibbana. Jadi bukan mati atau wafat kayak gitu, itu orang Buddhis menyebutnya paranibbana. Nah, dia dengan muridnya dia pesan terakhirnya seperti itu, bahwa kalau saya nanti pulang, ya kan, mencapai paranibbana, ajaran saya inilah sebagai guru. Itu pertama. Kedua, ya, ajaran disampaikan itu adalah selain Buddha Dharma adalah winaya, aturan-aturan kebikuan. Ya, jadi dia menyampaikan itu, hanya dua ajaran inilah kamu bisa selamat dari kehidupan samsara ini. Gitu. Walaupun keberadaanmu dekat di samping saya, kata Sang Buddha gitu, kalau kamu tidak melaksanakan ajaranku, kamu tidak akan mencapai penerangan sempurna. Tapi walaupun kamu jauh dariku bermil-mil, tapi kamu melaksanakan ajaranku, kau akan melihat aku, kau akan mencapai kesempurnaan. Itu yang disampaikan kepada murid-muridnya. Ya, yang ketiga, istilah itu jangan bercakut lah antar sesama biku atau sesama murid kayak gitu kan. Tapi kamu harus bersatu bahwa dalam kehidupan ini adalah fana. Maksudnya adalah segala kondisi yang terjadi ini selalu berubah. Ya, berubah artinya yang kondisi, ya, yang berkondisi, keadaan yang berkondisi itu selalu berubah, yang akan menyebabkan sebab dan akibat. Itu yang ditekankan oleh Sang Buddha kepada murid-muridnya pada saat pesan-pesan terakhirnya. Nah, janganlah kamu bagaikan minyak dan air, ya kan, tapi baiknya kamu bagaikan air dan susu, nyatu kayak gitu ya dalam kehidupan ini kayak gitu. Aliran Buddhis beda dengan aliran yang lain, bahwa kita di sini adalah bukan menyembah ya, bukan menyembah, tapi memuliakan dan memuji. Apa yang kita muliakan, apa yang kita puji adalah perjuangan Sang Buddha. Jadi seperti kita beribadah itu adalah membina diri, melatih diri, ya, bukan menyembah Buddha, itu bukan. Nah, jadi memuliakan itu apa yang kita muliakan? Perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh Sang Buddha, ya, pada waktu masa kehidupannya. Ya, itu yang kita jadikan pedoman. Sesi tata cara ibadahnya kita prosesnya apa? Di sini kita ibadah ada dua, ya, ada dalam bahasa Mandarin, ada dalam bahasa Sanskerta. Ya, jadi tata caranya ya sama, kita program memberi hormat. Pertama ya kita ada pimpinan sembahyang, ada 5 orang gitu ya. Ini barisan yang di depannya adalah komando lah istilahnya gitu, yang menuntun. Kalau di Islam mungkin imam lah. Nah, jadi ini ada 5 orang. Nah, mereka ini sudah belajar secara khusus memainkan alat-alat musik, ya, alat-alat media, itu hanya media aja yang untuk sembahyang. Jadi pertama memberikan penghormatan, setelah memberikan penghormatan, ya kan, baru mereka membaca tadi ayat-ayat suci. Ada istilah kita dinamakan dengan sutra, ada disamakan dengan kita dalam mantra, ya. Nah, setelah penghormatan membaca mantra dan itu selesai, ya, kita ada zikir lah. Kalau kita bicara nenpo, ya. Nah, setelah itu kita ada meditasi, ada semacam pengakuan dan tekad kita bahwa kita berlindung kepada Buddha, berlindung kepada Dharma, berlindung kepada Sangha. Nah, setelah itu segala kebajikan yang kita lakukan dalam ibadah ini kita limpahkan kepada semua makhluk yang berjodoh lah. Semoga mereka mendengarkan Dharma kita ini, semoga mereka hidup damai, bahagia, tentram. Terakhir, apakah dari Bapak ada pesan khusus yang ingin disampaikan untuk masyarakat Kota Banjarmasin dalam bertoleransi antar agama, suku dan lain-lain? Ya, pesan kita
ya kita harus sama-sama saling menghargai, sama-sama saling menghormati, ya jangan dijadikan perbedaan semacam pertengkaran gitu kan, tapi jadikanlah perbedaan itu adalah sebagai wacana kita untuk saling menghormati, saling menghargai, saling tolong menolong, saling dalam hal, apalagi dalam kegiatan ibadah sosial yang termasukkan ibadah sosial kita, bagaimana caranya kita bekerja sama dalam membangun Kota Banjarmasin. Nah itu yang sangat penting gitu kita. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk membangun kota kita yang tercinta ini, Kota Banjarmasin, tanpa melihat background ras, adat, budaya, ya itu yang kita harapkan. Banjarmasin akan berkembang, akan maju. Ya, nama saya Insinyur Sutawijaya Kang Makrono ST, selaku Ketua DPD Keluarga Cendekiawan Buddhis atau KCBI Provinsi Kalimantan Selatan, dan juga Sekretaris 2 di Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Banjarmasin. Jadi tujuan utama FKUB itu untuk meningkatkan toleransi antar umat beragama sehingga terwujud masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera. Jadi dengan tidak ada konflik di daerah kita Kalimantan Selatan ini, jadi mengundang investor-investor yang dari luar untuk investasi di kota kita. Karena kalau kota kita ini istilahnya kada toleran atau kada aman, ya investor akan berpikir 2 kali untuk maksudnya mau invest di kota kita tercinta ini. Pertanyaan kedua Bapak, bagaimana FKUB bekerjasama ataupun kegiatan antaragama khususnya dengan umat Buddha? Jadi kalau FKUB ini banyak kegiatannya kalau biasa kita lintas agama tuh mengadakan dialog antar agama. Jadi itu memandang perspektif dari Buddha gimana, Islam gimana, Kristen, Katolik. Jadi itu bukan kita maksudnya menyamakan, cuma jadi perspektif masing-masing. Jadi kan kita tahu, oh dari agama ini pandangannya demikian, dan itu agama yang lain juga gimana pandangannya. Nah kemudian kalau mengenai yang dengan umat Buddha, dari FKUB pernah kolaborasi. Jadi waktu ada banjir dulu tuh Kalimantan Selatan, jadi sama-sama mengumpulkan dana untuk disumbang ke korban banjir atau bencana alam. Ini pertanyaan lanjutnya, apa saja bentuk kegiatan sosial yang sering dilakukan di vihara ini dengan komunitas lintas agama ataupun agama lain? Jadi kalau kegiatan sosial kita ngadakan donor darah. Donor darah itu jadi rutin setiap bulan puasa, karena kita tahu setiap bulan puasa PMI kekurangan darah. So kebetulan kan Muslim kan puasa, jadi jarang berdonor. Jadi kita waktu yang selama bulan puasa kita rutin tiap tahun mengadakan donor darah. Jadi kita kerjasama dengan yang Katolik, Kristen, Hindu juga. Jadi ya lebih antar agama aninya. Dan juga kita juga waktu yang setiap Ramadan kita bagi takjil. Jadi kebetulan tahun ini kita bagi takjil 1.200 takjil di Jembatan Eka Ilir ini. Tantangan yang dihadapi kebanyakan kita dari FKUB ini masih kalah dengan masyarakat. Maksudnya kalah dengan masyarakat. Selama saya di FKUB ada 2 tempat ibadah agama lain yang ditolak oleh masyarakat. Jadi tidak boleh berdiri. Jadi waktu dimediasi pun tidak bisa ada solusi. Katanya soalnya kalau misalnya ini andai kata dibangun pun masyarakat di RT-RT lain akan menolak juga. Nah kemudian juga ini saya harapkan juga dari Prokopimda, dari forum pimpinan daerah, dari kepala daerah, dan juga dari yang lain juga itu lebih tegas menegakkan aturan, supaya maksudnya jadi yang istilah yang fanatik lah, istilah yang bisa menimbulkan konflik nih, ya jangan dibela istilah gitu loh. Jadi kalau misalnya kita toleran, yaitu nanti kan kota kita ini juga image-nya jadi positif. Tapi kalau kita misalnya intoleran, yaitu jadi kan image-nya negatif nanti untuk kota kita juga. Ini pertanyaan terakhir,
apa pesan untuk masyarakat terkait pentingnya kegiatan sosial lintas agama ya seperti toleransi dan lain sebagainya. Jadi pesannya juga kita ini sama umat manusia, kita dilahirkan ini tidak bisa milih. Kita mau lahir di bangsa mana, suku mana, atau walaupun agama mana, istilahnya kita ini sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Jadi sekarang kita zamannya bukan zaman kompetisi, zamannya kita sekarang zamannya sinergi dan kolaborasi. Jadi kita Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu jua. Jadi kita harusnya, kalau menurut saya, nyontoh kayak Singapura. Jadi di Singapura itu mau dia bangsa India kah, mau misalnya bangsa Arab, bangsa apapun, Melayu, Cina atau apa, selama dia memang kompeten, ya dia menjabat. Sedangkan kalau kita di Indonesia, mohon maaf, kebanyakan masih ada polusinya istilahnya. Jadi bukan direct man on direct place. Jadi kadang yang menjabat itu kada tahu juga misalnya bidangnya ini apa. Nah, jadi banyak kayak di Indonesia ini ada blunder-blunder, maksudnya jadi kada tepat sasaran kebijakannya. Karena yang pimpin tuh ilmunya kada paham juga istilahnya. Tapi kada semua lah istilahnya. Jadi saya harapkan misalnya memang kita bisa Indonesia menuju lebih baik, yaitu dengan sama-sama kita bersinergi dan berkolaborasi dan juga silaturahmi antar umat beragama.